Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Di hari yang cerah ini, bagaimana nih? Suasana kantor, suasana kampus, suasana rumah, mudah-mudahan selalu aman terkendali ya. Dan mudah-mudahan juga nih yang namanya corona yang sedang melanda hampir di seluruh dunia segera hangout ya, hangout. Segera cabutlah dari dunia ini ya supaya kita bisa nggak lagi new normal tapi benar-benar normal menghadapi kehidupan sehari-hari, menjalani kehidupan sehari-hari maksud saya. So seperti biasa ya, di vlog kali ini gue bakal ngebahas berbagai macam pertanyaan, sedikit cerita terkait sekolah ke luar negeri dan beasiswa. Pertanyaannya untuk hari ini adalah saya mau kuliah jurusan matematika, kira-kira di mana yang paling bagus? Untuk pertanyaan ini, gimana kalau gue extend ya, jadi supaya pertanyaannya lebih general. So buat teman-teman yang mungkin di rumah nggak punya niat buat ngambil jurusan matematika, juga bisa tetap mengambil manfaat ya, atau bisa tetap mengambil pelajaran dari video ini. Jadi mungkin apa pertanyaannya kita ubah menjadi bagaimana tips dan trik dalam menentukan jurusan menurut pandangan gua ya, serta memilih universitas sesuai dengan jurusan yang kita pengen gitu ya. Oke, mungkin gitu aja ya. Juga nanti buat pertanyaan yang tadi juga tetap bisa kejawab, tapi juga yang lain juga bisa tetap bisa mengambil pelajaran dari situ gitu. Kalau buat bentukan jurusan, kalau dari gua sendiri itu gua minimal ada tiga lah ya, ada tiga faktor ya, ada tiga faktor utama, yang lain tambahan ya. Tiga faktor utama adalah, pertama adalah apakah jurusan yang nanti kalian pilih itu sesuai dengan passion, hobi atau kesukaan kalian ya. Jangan sampai kalian melakukan sesuatu atau mengambil jurusan yang tidak sesuai dengan keinginan atau jiwa kalian itu sendiri gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah jurusan itu buat kalian sudah kerja mungkin ya, itu berguna atau memberikan nilai tambah buat kalian di tempat kerja kalian. Yang ketiga, kalau kalian yang belum kerja, bisa juga dipertanyakan adalah apakah nanti jurusan yang bakal saya ambil, ya kalian ambil, itu akan ada manfaatnya atau bermanfaat di waktu yang akan datang gitu. Gua sendiri sebenarnya pernah mengalamin kuliah di Indonesia ya, di dalam negeri sama di luar negeri. Cuman mungkin walaupun nggak terlalu apple to apple, karena pas gua kuliah di Indonesia itu gua kuliah S1 ya di empat gua di Sekolah Tinggi Kedinasan. Sedangkan untuk kuliah di luar negerinya gue S2, ya mungkin agak berbeda gitu ya. Tapi dari pengalaman gue itu yang bisa gue ambil kesimpulan adalah, to be honest, kuliah di luar negeri itu lebih sulit dibandingkan di Indonesia. Kalau pas di Indonesia kemarin, gue masih bisa yang namanya SKS ya, sistem kebut semalam, itu masih mungkin lah gitu ya, kalau mepet-mepet banget gitu ya. Masih bisa gue lakuin ya, at least gue dapet C atau B ya, walaupun nggak dapet A gitu kan. Tapi masih bisa gitu, it's impossible to do that gitu kan. Tapi kalau di sana ya, di luar, it's almost impossible kecuali lo pengen bunuh diri gitu kan. Karena apa ya, karena pelajarannya susah gitu ya, pelajaran itu susah banget ya. Mungkin ditambah lagi mungkin faktor bahasa kali ya, language barrier gue pas awal-awal kuliah tuh memang struggling juga gitu kan. Jadi ya kayak double susahnya gitu. Terus dosen-dosen di sana tuh ya agak pelit nilai sebenarnya ya. Di sana pas di Paris itu kayak ada anekdot bahwa nilai sempurna A ya, itu kalau di sana itu skalanya 1 sampai 20 ya, 1 sampai 20. Nilai 20/20 atau A itu adalah nilai buat Tuhan gitu ya, buat Allah. Jadi it's almost impossible buat student dapat nilai 20/20 itu di Perancis ya, di kampus gua. Ya, kalau di kampus gua dulu itu kan kayak lumayan lumayan banyak lah yang dapat A gitu kan ya. Di sana itu di Perancis tuh buat dapat nilai 18/20 which is 9 gitu kan, itu udah keren banget gitu ya. Sampai temen gua bilang kalau orang yang dapat 18/20 itu kerjanya cuman belajar, tidur, sama makan ya, cuman tiga gitu. Saking saking apa ya, saking kerja kerasnya gitu kan ya, seperti itu. Jadi emang mungkin standarnya beda ya, di sana emang dapat nilai itu agak susah.
ya sedikit lebih susah mungkin daripada di sini. Terus bahasa juga bikin kita tambah lebih susah lagi ya, sama mungkin muatannya juga beda master sama S1 gitu. Jadi buat gua dulu tuh kayak SKS tuh bukan sebuah alternatif yang bisa gue pakai kalau kepepet gitu kan, enggak ya, karena kalau di situ kalau gue SKS tuh sama aja gue bunuh diri lah atau ngulang buat tahun depan seperti itu. So it's not a choice. Terus tugasnya juga banyak ya, tugasnya banyak. Gua ya, kenapa lu harus milih jurusan yang sesuai sama passion lu, sama kesukaan lu? Gua sih berharap ya, sesusah apapun pelajarannya, sesulit apapun itu, sebanyak ya, semenggunung apapun tugas-tugasnya ya, di kanan, di kiri, di belakang, di pojokan kosan lu gitu ya. Lu akan selalu punya apa ya, gairah buat ngerjainnya gitu, buat ngelakuinnya gitu. Karena itu lu suka gitu ya. Pernah nggak sih kalian ngelakuin sesuatu yang dari pagi sampai sore gitu ya karena kalian suka jadi nggak berasa gitu. Nah itu dia ya, pentingnya kenapa kalian ngambil jurusan yang sesuai dengan passion kalian. Jadi walaupun tugasnya banyak, kalian akan selalu punya energi buat ngelakuinnya ya. Dan tugas-tugas master itu banyak banget ya, apalagi semester 1 semester 2 pas gue di Barcelona ya, kayak gue masih harus apa ya, deal sama culture shock, sama language barrier, sama kesusahan-kesusahan yang lainnya gitu ya. Tugasnya itu luar biasa gitu ya. Tiap semester itu mungkin ada sekitar berapa ya mata kuliahnya ya, 5 atau 6 ya, 5 atau 6. Dan tiap mata kuliah itu selalu ada tugas ya. Selalu ada tugas tiap pekannya. Ya, namanya ada problem set ya, kayak kita dikasih soal-soal terus suruh ngerjain gitu kan. Ada analisis ya, terus ada juga masalah programming. Gue waktu itu programmingnya pakai MATLAB gitu kan. Itu tiap pekan ada dan tiap mata kuliah ada ya. Jadi seenggaknya setiap minggu itu lu selalu ada 6 tugas. 6 tugas itu harus lu kerjain ya, dari Sabtu ya. Wait. Enggak ya. Ya pokoknya dari hari itu dikasih tugas sampai ke hari Jumat. Ya, hari Jumat berikutnya seperti itu. Karena setiap hari Jumat itu tugas semuanya harus dikumpul. Setiap hari Jumat tugas-tugas itu harus dikumpul ke teaching assistant. Jadi setiap profesor ini ada teaching assistantnya ya. Biasanya itu masuk S3. Nah, kita kumpul ke dia ya. Nanti tiap Jumat itu dibahas tuh pas ada kelas TA, teaching assistant ya. Sama mahasiswa S3 itu soal-soal PR-PR kita dibahas ya di papan tulis di kelas gitu kan. Ya kita belajar sama dia seperti itu. Dan assignment itu porsinya waktu itu di kelas gue itu di program gue 20%. Itu kan lumayan banget ya. 20% lumayan banget gitu. So, ya gue tuh kayak hampir tiap hari tuh kalau nggak kuliah ya ngejain tugas, kalau nggak ya tidur, kalau nggak ya paling sholat dan lain sebagainya gitu. Kayak hampir jarang banget kalau bukan di hari libur atau pas tanggal merah lah istilahnya gitu ya, gue jalan-jalan ke downtown, ke Barcelona atau mungkin keluar Spanyol. Itu jarang banget gitu ya kalau dalam keadaan normal biasa, kecuali kalau hari libur baru gue berani gitu ya. Karena kalau hari-hari biasa gue harus ngejar deadline ya, gue harus ngejar deadline itu tugas-tugas supaya selesai di hari Jumat ya gitu. Gue harus ngerjain sendiri ya, gue juga harus ngerjain sendiri itu tugas. Bisa sih gue nanya-nanya ke teman gue yang orang-orang di kelas gitu kan, tapi ya masa tiap hari gue nanya kan nggak mungkin gitu kan, paling gue nanya sekali-sekali aja gitu kan. Kalau tiap hari itu kayaknya gue tuh bego banget gitu, kayak benalu, kayak parasit gitu ya. So gue harus bener-bener ngerjain sendiri, gue harus bener stand on my own feet gitu kan, nggak bisa gue ngandelin orang lain. Jadi ya kalau di kelas aja dosennya nerangin itu udah pusing, gue nggak ngerti ya. Jadi paling kalau di kelas dosen udah bikin gue pusing, kepala gue udah mulai berasap nih gitu ya. Ya palingan gue nyatet nih, oh dosen ini bahas masalah ini ya. Nanti di rumah gue belajar sendiri ya, either dari book ya, textbook yang tebel itu ya, atau gue nyari sendiri another research dari internet, atau gue nonton di YouTube juga banyak yang bisa di replay kalau gue nggak ngerti bahasanya. Jadi itu kan text time kan, itu kan makan waktu juga gitu. Terus habis gitu gue harus ngerjain tugasnya ya. Jadi di rumah tuh gue nggak nganggur-nganggur banget, super sibuk gitu ya. Makanya gue tuh kayak
buat ngerjain hal-hal domestik itu kayak masak, terus cuci baju dan lain sebagainya tuh kalau bisa maksimal mungkin, seirit mungkin gitu. Gitu sih ya. Jadi kenapa kalian harus benar-benar suka sama jurusan kalian? Make sure kalian gak salah pilih jurusan karena supaya kalian itu tetap enjoy ya. Itu demi kalian juga loh. Ya. Seperti itu. Terus yang kedua adalah apakah nanti jurusan ini bakal berguna buat kerjaan kalian, terutama buat kalian yang udah kerja ya. Buat kasus gua, karena gua waktu S2 itu gua udah kerja sebelumnya, gua PNS. Jadi gua ngambil jurusan yang emang kira-kira gua butuhkan di kerjaan gua gitu, ya. Karena kebetulan di seksi gua itu lebih ke ekonomi ya, lebih kayak ngitung PDRB, analisis dan lain sebagainya. Sedangkan S1 gua itu statistik, so gua kayak perlu tambahan knowledge gitu kan, skill di ekonomiknya gitu. Makanya gue ngambil quantitative economic method and model supaya gap yang ada di gue nih sekarang dulu ya itu bisa ke fulfill sama jurusan yang gue ambil. So make sure itu bakal berguna, kepake ya, karena buat apa kalian kuliah jauh-jauh ya kalau ilmunya nggak kepake gitu. Syukur-syukur kalau ilmunya tetap stay di otak kalian, tapi kalau terbang-terbang kan ribet ya nangkepinnya ya gitu ya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah buat kalian yang mungkin belum kerja, fresh graduate ya, baru S1 dan kayak nggak figure out gitu kan bakal kerja di mana gitu kan. Pikirin aja jurusan-jurusan yang kalian suka, tapi juga kedepannya harus ada irisan ya. Tapi juga kedepannya itu jurusan bakal berguna lah gitu ya. Misalnya gitu. Misalnya nih ya, buat kalian soal komputer, mungkin sekarang lagi booming data science gitu kan. Kayaknya ke depan bakal booming deh. Atau bakal berguna banget nih data science gitu kan, atau data mining nih. Kayaknya gue bakal ngambil deh. Atau mungkin cyber security nih, ya. Setiap orang mungkin sekarang bakal berubah dari analog ke digital gitu kan. Uang juga digital. Yang namanya sekuritas itu mungkin akan menjadi suatu barang yang mahal dan penting. Kayaknya bakal expert di situ bakal perlu nih banyak nih gitu kan. Kayaknya gue bakal ngambil ini deh. Dan kebetulan gue suka. Nah gitu ya. Jadi mungkin kalian figure out kira-kira ke depan tuh apa sih ya, pekerjaan-pekerjaan apa sih yang bakal dibutuhkan oleh dunia gitu kan. Nggak cuma di Indonesia ya, kita skopnya ya. Jangan cuma di Indonesia doang gitu kan. Kalian juga harus pikirkan ke dunia gitu ya. Siapa tahu kalian di era global nanti kan bisa kerja di luar atau bagaimana gitu kan. Itu. Jadi itu yang 3 ya. Pastikan ketiga-tiga itu ya memiliki irisan semua ya. Jadi kalian ngambil spot yang paling tengah tuh udah kalian suka sama jurusannya, terus kalian juga dibutuhin sama tempat kerja kalian gitu kan. Dan yang ketiga adalah kerjaan ini atau jurusan ini juga bakal berguna banget nih buat pekerjaan yang akan datang ya, prospeknya bagus gitu. Adapun pertimbangan yang lain ya, kayak misalnya pertimbangan negara ya. Buat kalian mungkin ada yang pengen kuliah di Inggris ya karena mungkin ngefans sama Harry Potter gitu kan. Ada yang pengen kuliah di Amerika karena terbiasa nonton film-film Amerika, pengen jalan-jalan ke Hollywood Hills misalnya gitu kan. It's okay, fine gitu kan. Selama emang yang 3 tadi itu udah tercover gitu. Atau ada yang pengen ke Australia ya, pengen lihat gedung opera di Sydney atau apalah gitu negaranya. Atau pengen ke Afrika Selatan, pengen ke Johannesburg gitu kan. Kayak fancy aja gitu kan, orang-orang pada ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, gue ke Afrika Selatan sendiri gitu kan, keren gitu. That's it for today ya teman-teman, mudah-mudahan ocehan gue ya hari ini itu ada manfaatnya ya, supaya kalian bisa lebih mudah mau ngapain sih langkah-langkahnya dan bagaimana tips-tipsnya dalam menentukan jurusan dan cara mengevaluasinya ya lewat 3 website tadi ya, Time Higher University, terus Web Biometrik kalau nggak salah, Web Biotrick ya, sama satu lagi apa tadi, Top University ya. Jadi kurang lebih itu ya, mudah-mudahan kalian bisa dapat pencerahan gitu ya dari ocehan gue pagi ini ya. Di sini pagi soalnya, sorry. Demikian ya, karena gue bentar lagi mau kerja ya, siap-siap dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.